Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat konfigurasi DHCP server pada sistem operasi Debian 11 pada VirtualBox. Perlu dipahami sahabat Diploma 3 yang saya hormati bahwa video ini adalah video ulangan dari konfigurasi network dan DHCP server pada video sebelumnya. Karena pada video itu ditemukan ada beberapa sedikit mengganggu ya. Misalnya suara yang tidak jelas, suara yang kurang jelas, sehingga dengan adanya video ulangan dari konfigurasi server Debian 11 ini bisa menjadi rujukan atau bisa menjadi referensi dalam hal konfigurasi DHCP server Debian 11 itu sendiri. Nah, sebelum melakukan konfigurasi diperlukan sebuah topologi. Dalam melakukan setiap konfigurasi di Debian di jaringan tersebut. Misalnya, untuk melakukan konfigurasi diperlukan sebuah topologi. Kenapa? Supaya kita lebih gampang mengetahui langkah kerja apa saja yang akan kita laksanakan. Pertama, topologi, di mana topologi ini kita bisa lihat bersama di komputer server menggunakan dua adapter. Adapter satu ini akan kita lakukan koneksi ke jaringan internet nih. Sehingga pada VirtualBox adapter satu ini kita akan set sebagai jaringan NAT. Dan di sistem pada adapter satu itu kita set jadi DHCP. Dan untuk adapter 2 di VirtualBox kita menggunakan IP statik ini 192.168.190.1.24. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di bagian VirtualBox. Kita bisa lihat di setting, lalu pilih menu network. Nah, untuk adapter 1 attack to NAT ya, kita pilih NAT. Ini supaya juga langsung secara otomatis server kita terhubung internet sepanjang Windows komputer yang kita gunakan sistem operasinya sudah terkoneksi dengan internet. Sedangkan untuk adapter 2 kita set ke attack to host only adapter. Jadi di Windows ini juga kita akan gunakan sebagai komputer kliennya. Jadi diharapkan setelah konfigurasi nanti Windows kita yang sebagai klien dari server di VirtualBox bisa mendapatkan DHCP secara dari komputer server. Oke. Baik ya. Kita melihat lagi rencana kita ini. Nah, setelah mengetahui topologinya, berikutnya adalah konfigurasi network apa saja yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mengedit file interface ini yang ada di direktori network, kemudian di network itu berada di direktori etc. Nah, kemudian kita akan tambahkan
kita akan tambahkan sintaks ya, yang seperti di blok ini. Oke, auto env S8, env 0 S8, iFace env 0 S8, spasi init, spasi static. Lalu address 192.168.190.1/24. Setelah itu kita akan kita akan restart networknya. Lalu kita merestart sistemnya. Setelah terrestart kita melakukan uji pada IP address yang telah ditambahkan tadi. Oke, kita langsung menuju ke sana. Oke, setelah berhasil login ya, menggunakan user utama, root, ya, super user ini. Pertama kita gunakan perintah pico atau nano spasi /etc /network /interface. Ini berfungsi untuk mengedit file interface. Tujuannya kita menambahkan IP address dalam file ini. Kita berikan keterangan dulu. IP address ini akan diarahkan ke jaringan LAN, di komputer klien maksudnya. Lalu tambahkan sintaks auto spasi env0s3, enter. Kemudian tambahkan lagi sintaks fs spasi env0s8 spasi init spasi static, enter. IP address 192.168.190.1/24. Untuk menyimpan perubahan file interface ini, kita keluar terlebih dahulu dengan cara menekan tombol secara bersamaan Ctrl X, lalu Y untuk yes, dan enter untuk menimpa file interface dari perubahan itu. Berikutnya, perintah yang akan kita lakukan adalah merestart network dengan cara /etc/init.d/networking, lalu restart, enter. Nah, kemudian sebaiknya restart sistemnya, reboot, dan enter. Oke, kemudian setelah berhasil di restart ya, kita akan coba lihat IP-nya. Nah, IP yang setelah restart ya, oke, kita akan restart dulu dengan cara reboot ya, memasukkan perintah reboot untuk menjalankan ulang sistemnya. Tekan enter. Nah, setelah selesai restart, kita kembali login sebagai user utama, yaitu root, masukkan passwordnya. Lalu kita cek IP-nya dengan perintah IP spasi A.
Kemudian kita coba ping ya, ping 192.168.190.1. Setelah tadi melakukan restart sistem, kita coba cek IP-nya dengan perintah IP spasi A, enter. Nah, pada informasi yang ditampilkan di sini bahwa untuk nomor IP 3 ENP0S3 di bagian sini, kita telah membuat IP dengan nomor IP 192.168.190.1/24. Selanjutnya kita melakukan perintah ping untuk menguji (190.1) enter. Oke, ini sukses ya. Nah, berikutnya kita akan menuju ke konfigurasi DHCP. Nah, sebelum melakukan konfigurasi DHCP dengan cara melakukan perintah install, terlebih dahulu kita akan coba mengedit file source list ya, yang ada di direktori apt, kemudian direktori etc. Lalu kita akan tambahkan repositori dari Debian 11. Nah, saya menggunakan repositori ini langsung ke situs Debian-nya. Oke, kita langsung menuju ke sana. Perintah yang digunakan adalah pico spasi etc spasi apt source list ya. Kemudian tekan tombol enter. Nah, pada bagian bawah sekali ini kita akan tambahkan repositori dari Debian, dari situs Debian secara resmi. Sekurang-kurangnya ini adalah yang akan kita ketik secara manual. Untuk mempersingkat waktu, saya akan skip menulis teks ini supaya durasi tidak terlalu panjang. Nah, sekurang-kurangnya ini yang akan kita ketik ya secara manual nih. Perhatikan setiap huruf atau setiap kata sangat berpengaruh ini. Setelah kita selesai memasukkan repositori dari Debian, kita akan menyimpan filenya dengan cara keluar terlebih dahulu dengan menekan tombol Ctrl X secara bersamaan, kemudian Y dan enter. Untuk repositori sendiri, insya Allah akan ditempelkan di deskripsi ini, agar kalian bisa langsung copy paste. Selanjutnya kita akan update sistem dengan menggunakan perintah apt get update. Oke, kita langsung mengupdate sistem tersebut. Apt get up. Tapi sebelumnya ya, pastikan koneksi internet sudah terhubung, karena meskipun kita sudah berhasil ya memasukkan teks repositori tadi ke file source list tadi itu, namun kalau internetnya belum terhubung juga belum bisa melakukan update sistem dan mendownload file server yang diinginkan. Jadi kita cek terlebih dahulu internetnya apakah sudah terkoneksi atau belum, dengan cara lakukan perintah ping
ke modem terlebih dahulu 192.168.1.1. Oke, jadi perlu direboot dulu ya saya punya sistem ini karena ada tadi beberapa pengaturan. Saya reboot dulu, saya restart dulu sistemnya. Nah, ini sistem sudah terrestart, kita langsung login di user utama. Oke, lanjut ke perintah ping ke modem. Ini untuk menguji modem ya, apakah sudah terkoneksi atau tidak. Oke, ini sudah sukses dengan tampilan seperti ini. Lalu kita ping juga ke DNS dari Google. Oke, sudah terkoneksi juga. Kita pastikan internet sudah terhubung di komputer servernya kita ini. Oke, jadi semua koneksi internet ini sudah terhubung. Lalu setelah melakukan perintah edit file tadi, edit file source list dengan menambahkan repository. Nah, selanjutnya kita update sistem dengan menggunakan perintah apt get update. Enter. Oke, sambil menunggu ya mengupdate sistem. Nah, setelah melakukan update sistem, kita akan mencoba melakukan instalasi DHCP, paket DHCP dengan menggunakan perintah apt-get install spasi isc DHCP server. Kemudian disarankan sekali ini untuk melakukan copy file dari DHCP itu. Menjaga-jaga ini siapa tahu dalam konfigurasi ada sedikit masalah, jadi kita bisa mengambil file aslinya kembali. Perintah yang digunakan untuk mengcopy file atau menggandakan yaitu perintahnya adalah cp spasi etc dhcp/dhcpd.conf spasi /etc/dhcp/dhcpd.conf.backup. Nah, ini maksudnya kita akan mengcopy file dhcpd ini. Ini file dhcpd.conf ini yang ada di direktori dhcp, di direktori etc akan dicopy ke direktori etc juga di direktori dhcp, kemudian dengan nama file dhcpd.conf.backup. Ini maksud dari perintah tersebut. Berikutnya, setelah kita melakukan perintah copy file, kita akan setidaknya kita akan mengedit dua file. Yang pertama file dhcpd itu sendiri, ini adalah file utama, dan file dari isc dhcp server yang ada di default ini, di direktori default yang di direktori etc. Oke, kita langsung setelah berhasil melakukan update sistem, kita akan coba melakukan perintah menginstalasi paket DHCP, yaitu dengan cara apt install isc dhcp server, kemudian tekan tombol enter. Lalu paket ini akan
Apakah kita akan melakukan ingin melanjutkan instalasi itu, pilih tombol Y ya, lalu tekan enter, maka akan mendownload file dari DHCP itu yang ada di repository atau di situs resmi dari Debian 11 itu. Nah, biasanya setelah melakukan instalasi akan terlihat banyak tanda warna merah pada teks ini yang mengatakan bahwa kita valid. Ya, ini diabaikan saja karena apapun itu memang konfigurasi DHCP dengan IP address kita belum sesuai. Jadi perlu pengaturan atau perlu perubahan pada file DHCP. Tapi sebelumnya kita akan coba melakukan perintah copy dulu ya. Dengan cara perintah cp spasi /etc/dhcp kemudian dhcpd.com lalu spasi kita akan copy ke directory etc kemudian directory dhcp dengan nama file dhcpd kita tambahkan backup. Ini bertujuan ketika di kemudian hari pada saat kita edit ada beberapa konfigurasi kita salah, kita agak tidak ingin memperbaiki lagi, kita bisa langsung memanggil file aslinya dari yang sudah kita backup. Oke, kita langsung mengedit file dhcpd dengan cara menggunakan perintah pico spasi /etc /dhcpd.com yang diedit file aslinya ya, enter. Nah, file teks yang akan kita masukkan sekurang-kurangnya seperti ini. Kita akan temukan kalimat atau teks seperti ini, kemudian kita hilangkan tanda pagar di depan, lalu dimasukkan IP address yang sesuai dengan IP address kita. Oke. Nah, di bagian sini ya, di bagian ini. Oke, kita mulai mengedit di bagian ini. Kita buang tanda pagarnya dengan cara menghapus. Oke, kita hapus ini. Oke, jadi setelah dihapus tanda pagarnya, sintaks ini akan berfungsi. Oke, sampai di tanda balas kurung kurawal. Kemudian subnet, kita masukkan IP subnet kita yaitu 192.168.190.0. Kemudian pada netmask ini, karena kita menggunakan kelas D, maka netmasknya adalah 255.255.0. Ini sama dengan per 24. Lalu pada range, ini maksudnya range, jumlah IP address yang akan diberikan ke klien secara otomatis, mulai dari IP address mana. Oke, 192.168.190. Anggaplah kita memberikan IP address mulai dari IP address 10 sampai dengan IP address 192 spasi ya 68.190.100. Jadi sekitar 91 IP address yang akan kita berikan ke klien secara otomatis. Lalu pada option name domain name servers ini kita hapus sampai di org.
Kita masukkan tkj.net. Berikutnya pada option domain name dalam tanda petik kita masukkan juga domain kita tkj.net. Berikutnya pada option router IP address server dimasukkan 92.168.190.1. Kemudian pada option broadcast IP akhir kita yaitu 192.168.190.255. Nah, seperti itu editing file pada file dhcpd.conf ini. Setelah dianggap selesai, kita boleh menyimpan ini dengan cara menekan tombol Ctrl X, kemudian Y dan Enter. Berikutnya, edit file pico/etc/default/ist dhcp server. Nah, ini bertujuan untuk menentukan interface apa atau network apa yang akan diberikan hak memberikan DHCP terhadap komputer klien. Jadi kode interface yang mengarah ke klien adalah ENP0S8. Oke, kita simpan Ctrl X, Y dan Enter. Lalu setelah semua selesai dikerjakan, kita akan melakukan perintah untuk merestart DHCP yang sudah diedit tadi dengan cara /etc/init.d/nama paket ist dhcp server spasi restart. Kemudian tekan Enter. Perintah selanjutnya, karena ini sudah kita restart ya, menjalankan ulang konfigurasi DHCP. Jadi perintah berikutnya melihat status DHCP kita. Apakah sudah berhasil atau belum dengan perintah sistem ctl status sistem ctl status ist dhcp servers service, ditekan tombol Enter. Oke, ini sudah aktif ya atau sudah running nih. Berikutnya kita akan coba cek di klien kita. Baik untuk melakukan pengujian di komputer klien atau di Windows utama saya, yang dilakukan adalah pada text bar kita klik kanan networknya, lalu pilih open. Nah, sehingga muncul konfigurasi atau pengaturan dari network tersebut. Pilih Ethernet ya, pilih Ethernet, lalu pilih change adapter option. Kemudian kita pilih VirtualBox host only network ini. Oke, kita cek IP-nya terlebih dahulu apakah ini sudah memiliki IP address atau belum. Nah, ini sudah kita arahkan ke obtain
and IP address automatically. Begitu juga di bagian DNS servernya, kita arahkan kita pilih address automatically. Kemudian kita klik kanan di sini, kita bisa klik properties ya. Kemudian pilih status ya, yang seperti ini, pilih status ini. Nah, pada tampilan jendela virtual host only network status, kita bisa cek menggunakan detail, tekan tombol detail. Nah, di bagian sini sudah kita berhasil ya melakukan konfigurasi di server dengan muncul koneksi spesifik DNS tkj.net, kemudian deskripsinya virtual box host only Ethernet adapter, kemudian physical address atau MAC addressnya DHCP enabled, yes, artinya ini komputer klien, DHCP servernya diaktif, kemudian dia mendapatkan IP address dengan IP 192.168.190.10 dengan subnet mask 255. Oke, ini dimulai memberikan IP address ini dan akan expire 10 menit berikutnya. Kemudian default gateway ini sudah diberikan. Oke. Saya kira ini ya, ini kita sudah berhasil. Selanjutnya perintah paling terakhir ya, kita buka command line ya. Command from ini yang dimiliki Windows. Lalu kita menguji IP server kita dengan cara menggunakan perintah ping 192.168.190.1. Oke, ini sudah reply ke IP server. Kita coba juga di komputer server, apakah sudah berhasil mengeping komputer klien dengan cara ping 192.168.1.10. Bentar. Kalau di klien ya sudah cocok ini. Nah, biasanya ini agak lama karena security-nya masih aktif nih di bagian Windows. Nah, berikutnya kita akan cek lagi di klien apakah bisa juga koneksi kepada internetnya ya. Ini otomatis bisa karena saya menggunakan jaringan internet secara otomatis nih. Ini pasti bisa nih. Ping ke mana ya? Ke 88. Jadi ini masalahnya kalau kita menggunakan Windows client ini dari sisi mana? Dari Windows kita yang sudah terkoneksi ke internet, jadi agak susah membedakan ini internet dari server yang kita bangun atau ini internet secara langsung. Jadi sebaiknya ke depan ya, untuk melakukan konfigurasi server terutama untuk PC routernya itu di VirtualBox juga dimasukkan komputer klien supaya untuk mengakses internet dari server ini sudah jelas bahwa ini sudah koneksi dari komputer server ke klien. Beda dengan kalau kita ingin menggunakan komputer kliennya itu dari Windows bawaannya kita di komputer kita, karena secara otomatis internetnya sudah kita terhubung. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua.
Untuk mendapatkan informasi video-video berikutnya tentang Diploma 3 ini, jangan sungkan-sungkan ini untuk melakukan subscribe ya. Kemudian Anda like, aktifkan loncengnya, dan bagi ke teman-temannya untuk mendapatkan informasi dari channel Diploma 3. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih karena sudah menjadikan panduan video ini. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.